Selamat malam, Ibu Bapak. Malam. Dengan adanya ruang Zoom ini kita bisa bertemu kembali, untuk saling memberkati. Bersyukur kalau Apakah Tuhan ini melalui bersyukur untuk kesempatan malam hari ini boleh berbagi bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Tema PA pada malam hari ini, satu pergumulan beragam pemeliharaan, satu pandemi berlimpah pembaruan. Itu. Kita semua punya pergumulan, berbeda-beda pergumulan kita, tetapi kurang lebih 8 bulan ini kita juga menghadapi satu pergumulan yang sama, yaitu pergumulan ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, menarik karena 8 bulan kita boleh melaluinya, dan saya yakin Ibu Bapak termasuk saya, ya kita kepayahan pasti, kita kesulitan pasti, tetapi kita juga beriman, kita percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Bahkan dari pandemi ini ada banyak pembaruan. Saya rasa apa yang bisa kita lakukan lewat media Zoom seperti ini ataupun juga channel YouTube yang sudah tersedia, ini juga pembaruan, salah satu pembaruan. Kalau enggak, PA kita bisa tatap muka terus begitu. Ya. Nah, bacaan kita dari Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat 22. Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Saya akan baca. Suaranya kecil nggih. Oh, kekecilan. Cek. Suara ya, tempatku kok kecil suaranya. Ini sudah maksimum ini kan. Oke. Ya, sudah bisa lebih kedengaran ya? Iya. Sudah. Ya. Saya baca untuk sekalian kita. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya, itu teks dari pembacaan kita.
bicara tentang perjalanan umat Israel selepas mereka menyeberang Laut Teberau. Kita bisa lihat di sini mereka sudah keluar dari perbudakan di Mesir dengan cara yang luar biasa susah payah. Kita ingat untuk bisa keluar dari satu negeri di mana mereka dijajah itu rupanya tidak mudah, karena Mesir tidak rela hati juga, tidak dengan gampang kemudian melepaskan mereka, sehingga akhirnya harus ada 10 tulah dulu yang kemudian itu membuka mata dari Fir'aun yang berkuasa pada saat itu sampai akhirnya mereka bisa keluar. Tapi kita juga ingat ketika akhirnya umat Israel itu diizinkan keluar, rasa tidak ikhlasnya itu juga masih ditindaklanjuti oleh Mesir dengan cara mereka kemudian mengejar umat Israel. Nah, sampai di titik umat Israel menghadapi maju kena mundur kena. Kita ingat bagian cerita itu. Di depan laut, di belakang pasukan. Tapi dengan karya Allah, kita juga sama-sama tahu mereka akhirnya bisa menyeberang Laut Teberau. Nah, cerita perikop kita tadi, Keluaran 15, Ibu Bapak, ini sudah masuk di yang ketiga itu. Ketika mereka selesai menyeberangi Laut Teberau dengan cara yang sangat ajaib itu, sekarang mereka mulai dituntun oleh Allah melalui pimpinan Musa untuk memasuki satu padang gurun Shur. Itu. Nah, cerita kita itu latar settingnya, latar belakangnya, situasi kondisi padang gurun. Jadi Bapak Ibu sudah mulai bisa membayangkan padang gurun itu seperti apa ya. Nah ini, kalau dilihat, diulas kembali secara singkat, secara cepat begitu, ayat 22 sampai dengan ayat 27 tadi, kita melihat bahwa kisah ini memang adalah kisah awal sekali mereka mulai masuk ke padang gurun Shur. Gitu. Kisah mula-mula ketika mereka mulai masuk di padang gurun Shur. Setelah mereka berhasil melewati Laut Teberau, mereka memuji-muji Tuhan dengan sangat luar biasa, nyanyi, bersorak-sorak untuk Tuhan. Nah, sekarang mulai masuk nih ke padang gurun Shur untuk nantinya sampai ke tanah yang dijanjikan, Kanaan. Nah, kita perhatikan apa saja yang dialami oleh umat Israel ketika mereka mulai masuk ke padang gurun Shur. Dikatakan tadi dalam bacaan kita, ayat yang awal, ayat 22, ini sudah 3 hari perjalanan. Mereka sudah berjalan 3 hari, lalu mereka kehabisan persediaan air minum, itu. Lalu orang kalau berjalan 3 hari, persediaan air minumnya habis, paling tidak kita bisa membayangkan gimana rasa dahaganya itu. Apalagi ini di padang gurun, panas dan seterusnya. Lalu 3 hari kemudian mereka sampai di Mara. Dan di Mara itu ada sumber air, tapi sayangnya lewat keterangan Alkitab dikatakan sumber air itu nggak bisa mereka minum. Gitu. Kenapa? Karena air Mara itu pahit. Nanti kita akan dalami lebih jauh. Lalu umat Israel bersungut kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Lalu Musa berkeluh kesah kepada Allah. Dan Allah menjawab, Mara kemudian menjadi matak. Mara kemudian berubah menjadi air yang manis. Gitu. Dan ayat ini, ayat terakhir, ayat 27, ditutup dengan mereka sampai di Elim, di satu tempat lagi. Di Elim itu, mereka bukan hanya ketemu satu sumber mata air, tapi dikatakan di situ, mereka ketemu 12 sumber mata air, dan ada plusnya, pohon kurma. Kita tahu pohon kurma, ini buah yang manis yang kalau dimakan itu menambah energi yang dibutuhkan.
Dan bukan hanya satu pohon korma, 70 pohon korma. Jadi kita bisa bisa melihat secara cepat ayat-ayat kita ini dari ayat 22 sampai 27 ini ada pergeseran situasi kondisi. Dari yang tadinya baik-baik saja di awal masih penuh semangat karena baru keluar dari penjajahan, penuh semangat memuji-muji Allah. Nah, begitu 3 hari udah mulai lesu, udah mulai capek, kesel, ditambah lagi kesel ketika ketemu air nggak bisa diminum, bersungut-sungut, lalu terpaksa terus melanjutkan perjalanan, tapi endingnya pada akhirnya berbuah manis. Mereka ketemu 12 sumber mata air dan 70 pohon korma. Nah, sekarang kita dalami bagian per bagian. Nah, ini bukan padang gurun syur. Saya cari-cari beberapa peta, saya tidak dapat gambaran atau foto padang gurun syur. Jadi ini padang gurun biasa saja Bapak Ibu, tapi kurang lebih ini bisa membantu kita untuk membayangkan padang gurun itu seperti ini. Kita kalau berjalan di atas aspal, di atas lantai, di atas semen enak ya Bapak Ibu, karena pijakan kita kokoh gitu. Tapi kalau di padang gurun kan pasir, sehingga lebih terasa berat langkahnya. Kita bisa bayangkan saja, ingat kembali pengalaman kita saja kalau kita ke pantai. Kita ke pantai, jalan di atas pasir pantai. Itu gimana beratnya itu? Kalau baru berapa langkah mungkin kita senang, kita menikmati. Tapi kalau sudah berlangkah-langkah, saya yakin kita juga males jalan di pantai, jalan di atas pasir itu. Karena kakinya berpasir, tetapi bukan hanya itu saja, dasar pijakannya nggak kokoh. Sehingga itu memperberat langkah kita. Ada ekstra usaha di situ. Nah, padang gurun syur, nama padang gurun ini itu mengacu pada nama berdasarkan karakter dari padang gurun itu. Syur itu nama yang diberikan oleh orang Israel. Itu penamaan dari bahasa yang dipakai oleh orang-orang Israel. Syur itu artinya tembok atau dinding yang sangat tinggi, yang cadas, yang kokoh begitu. Itu syur. Kenapa diberi nama padang gurun syur? Karena lupanya padang gurun ini bukan padang gurun biasa. Dia memang berpasir, tetapi di kanan kiri itu banyak juga bukit-bukit batu yang cadas gitu. Sehingga gambar di sini juga kurang mewakili padang gurun syur itu. Padang gurun syur itu dia kanan kirinya, dari keterangan yang saya kumpulkan, dia berbukit batu, cadas begitu. Sehingga itu kenapa dia dinamakan syur, karena ya banyak bukit-bukit batu yang berdiri kokoh, seolah-olah itu menjadi dinding dari padang gurun itu. Gitu. Nah, dalam bahasa Mesir, kalau dari orang-orang Mesir, padang gurun syur itu dikenal dengan padang gurun etam. Itu artinya sama juga, bukit cadas, bukit batu yang cadas. Gitu. Sehingga padang gurun syur atau padang gurun etam ini adalah dua penamaan untuk satu padang gurun yang sama. Gitu. Nah, kembali ke situasi kondisi di padang gurun itu. Bukit berbatu, landasannya pasir, berat begitu. Ini kok dengung ya. Ya. Padang gurunnya berbatu, berangin juga karena itu di ruang terbuka, sehingga ini bukan angin sepoi-sepoi lagi Bu Bapak. Kita bisa bayangkan kalau di daerah tandus kayak begitu, gersang, berpasir, itu angin kencang sedikit, salah-salah mata kita iritasi karena pasirnya itu terbawa oleh angin. Nah, panas di padang gurun syur itu kurang lebih 45-50 derajat gitu panasnya. Kita bisa bayangkan, kita baru Surabaya, saya nggak tahu terakhir panasnya berapa gitu. Kalau di Salatiga begini 20
4 derajat itu sudah kepanasan kami di sini gitu. Di Surabaya pasti di atas 30-an mungkin. Itu saja ibu bapak pasti sudah kepanasan. Nah, ini bisa dibayangkan 45 sampai 50 derajat itu panasnya ya orang bisa mati kalau tidak kuat gitu ya. Lalu kering, panasnya panas kering, lalu berpasir, otomatis letih gitu. Tadi sudah saya katakan berjalan di atas pasir itu membuat cepat lelah karena tenaga yang dikeluarkan lebih ekstra, dasar pijaknya nggak kokoh gitu. Dan celakanya seperti yang disampaikan di ayat 22, mereka tidak mendapati air. Tepatnya dalam terjemahan Ibraninya mereka kehabisan persediaan air gitu. Jadi persediaan air mereka sudah habis di saat itu, di 3 hari berjalan itu, sehingga akibatnya ya mereka dehidrasi gitu. Dehidrasi sehingga butuh air, nggak dapat, tapi nggak bisa berhenti. Kalau berhenti itu sama dengan bunuh diri. Jadi mereka harus terus berjalan. Kenapa saya katakan kalau berhenti di padang pasir, di padang gurun itu dia bunuh diri? Iya, karena bukannya dia kalau berhenti total begitu ya, bukan istirahat gitu. Berhenti tidak lagi berjalan, itu sama saja dengan bunuh diri karena dia bukan akan semakin baik keadaannya, akan semakin keletihan, keringat keluar banyak walaupun tidak bergerak karena panasnya tadi, akan lebih mudah terpapar angin, tertimbun angin besar, badai pasir itu, dan seterusnya. Sehingga memang tidak ada pilihan lain selain terus berjalan gitu. Nah, situasi kondisi jelas persediaan air habis. Artinya salah satu sumber energi mereka untuk bisa terus berjalan itu habis gitu. Kita kalau mau melakukan perjalanan panjang pasti kan kita bawa air, Ibu Bapak. Kalau makanan mungkin kita bisa tahan, tapi kalau haus itu kan manusia lebih tidak mudah tahan haus ketimbang tahan lapar. Sehingga kalau persediaan air habis itu betul-betul tanda gawat darurat yang dialami oleh kondisi seseorang atau sekelompok orang. Nah, akibatnya letih fisik, tapi juga letih psikis. Gitu. Fisiknya jelas capek, tapi psikisnya juga capek. Orang kalau terlalu letih, apalagi terlalu kepanasan, jadi mudah marah, ya kan? Jadi mudah terbakar emosi, jadi susah untuk mengendalikan dirinya, gitu. Dan psikisnya juga tertekan. Gitu. Bukti bahwa mereka mengalami ketertekanan psikis jelas tercatat di ayat 24. Gitu. Bahkan di ayat 23 sebenarnya sudah terindikasi, sudah dapat digambarkan bagaimana situasi keletihan fisik dan psikis mereka itu. Nah, mereka akhirnya sampai di Mara. Di Mara ini seolah-olah ada harapan karena dikatakan di situ mereka ketemu sumber air. Bapak Ibu bisa bayangkan 3 hari perjalanan, capek, letih, kehausan, tiba-tiba ketemu sumber air. Bisa bayangkan gimana senengnya mereka, gimana gembiranya mereka, dan bisa bayangkan mereka pasti berebutan minum air itu. 3 hari nggak minum, nggak ketemu air. Jadi begitu ketemu sumber mata air, pasti mereka berebutan, berlomba-lomba untuk bisa minum sebanyak-banyaknya. Gitu. Nah, bisa dibayangkan ketika mereka mulai mencicipi air itu, dikatakan bahwa air itu nggak dapat diminum, gitu. Tidak dapat diminum. Tepatnya kata tidak dapat diminum di situ mengandung, bisa diterjemahkan juga kalau diminum itu berbahaya bagi kesehatan mereka sendiri. Gitu. Air itu ternyata pahit, bukan beracun, pahit. Gitu. Pahit karena rupanya setelah dicek, setelah saya cek beberapa literatur, sumber air yang di Mara itu dia mengandung kadar garam yang cukup tinggi. Jadi dia semacam air payau begitu. Sehingga kalau diminum pahit
dan mengakibatkan masalah pada pencernaan. Sehingga itu yang menyebabkan air di Mara itu seolah-olah menjadi sumber pengharapan yang palsu gitu. Tadi saya katakan mereka 3 hari kehausan sampai di Mara, senang nyicipi air itu, begitu dicicip ternyata pahit gitu. Bayangkan keselnya mereka, semakin kecewa berat mereka sampai di situ. Kepahitan bukan hanya karena minum air yang rasanya pahit itu, tapi kepahitan karena pengharapan mereka untuk menjumpai air seolah-olah terpenuhi, tetapi ujung-ujungnya nggak bisa diminum gitu. Lebih baik nggak usah ketemu air sama sekali daripada ketemu nggak bisa diminum. Itu rasa keselnya, gemesnya itu ampun-ampun. Nah, ini yang dialami oleh umat Israel. Sehingga apa yang terjadi kita bisa menduga karakter umat Israel ini umat yang bebal, seolah-olah tidak pernah belajar dari pengalaman iman sebelum-sebelumnya. Baru saja mereka melewati, baru saja 3 hari yang lalu, mereka mengalami peristiwa dahsyat, laut terbelah. Gitu. Sekarang seolah-olah mereka tidak bisa percaya kepada Allah, bahwa Allah bisa mencukupkan kebutuhan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang seumpama kehilangan iman gitu, kehilangan pengalaman yang baru saja 3 hari lalu mereka pelajari secara nyata bersama dengan Allah. Sehingga apa yang terjadi di ayat 24 dikatakan mereka marah. Kata bersungut-sungut di situ, orang kalau kita membayangkan kata bersungut-sungut mungkin cerewet gitu ya, ngecepret gitu, orang Surabaya bilang cerewet gitu, ngomel aja terus. Tapi sebenarnya kata bersungut-sungut di situ, dia bukan hanya ngomel-ngomel, tetapi dia betul-betul ngomel dengan kata-kata makian yang kasar, dengan intonasi yang sangat tinggi, yang betul-betul melampiaskan seluruh kekesalan dan kemarahannya gitu. Sehingga bisa dibayangkan betapa nelongsonya jadi seorang Musa pada saat itu. Saya membayangkan kalau saya di posisi Musa saat itu, mungkin dalam hati saya ngomong, waduh, gitu. Kata orang Surabaya, waduh kok jangkrik banget ya, gitu. Nah, artinya kita bisa bayangkan juga bahwa Musa ada dalam tekanan hebat pada saat itu. Karena umat Israel yang banyak itu tiba-tiba menggeruduk Musa, mengata-ngatai Musa, memarah-marahi Musa, memaki-maki Musa, dan berujung pada satu pertanyaan gitu. Apa yang akan kami minum? Ada minuman gak buat kami? Pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan yang sebatas bertanya ada air minum gak? Bukan. Tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang jauh lebih dalam dari situ. Ada air minum nggak? Kalau nggak ada, gimana kami mau melanjutkan perjalanan? Jadi ini pertanyaan orang yang putus asa. Pertanyaan yang tidak melihat bahwa ada masa depan di depan mereka. Pertanyaan yang merefleksikan hati yang sudah capek. Hati yang merasa bahwa nggak ada harapan di depan. Untuk apa melanjutkan perjalanan? Kalau tidak ada air. Sementara padang gurun ini nggak tahu kapan akan berakhir. Berapa lama lagi akan berakhir, akan keluar dari padang gurun ini untuk sampai di tanah yang dijanjikan itu. Nah, itu esensi dari pertanyaan yang diberikan kepada Musa. Sehingga mereka menyuarakan ketidakpercayaan itu kepada Musa. Mereka menyuarakan pesimisnya mereka, bahwa bagi mereka nggak ada pengharapan di depan sana. Karena nggak ada air. Gitu. Nah, yang menarik, Musa kemudian dikatakan berseru-seru pada ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Saya tadi mengecek kembali kata berseru-seru ini. Menarik Bapak Ibu, saya katakan menarik kenapa? Kata berseru-seru yang digunakan LAI di situ agak kurang tajam ya. Kata yang dipakai di situ dalam bahasa Ibrani ternyata bermakna Musa
seperti meraung kepada Tuhan. Musa nangis kepada Tuhan. Nangis seperti orang tertekan. Bapak Ibu pasti pernah kan menangis. Bayangkan kita menangis dalam ketertekanan, dalam hati yang sesak. Itu nangis yang ya kayak gitulah rasanya, yang hatinya ikut capek dan seterusnya. Musa nangis dalam ketertekanan itu kepada Tuhan. Jadi dia bukan sekedar berseru-seru, dia menangis kepada Tuhan. Dia mempertanyakan Tuhan juga, Tuhan, gimana ini? Gitu. Umatmu patah arang, patah harapan, seolah nggak melihat masa depan di depan mereka. Gitu. Tanah yang dijanjikan, boro-boro bicara tanah yang dijanjikan, ini loh bicara bisa nggak bertahan 1 hari ke depan. Karena mereka tahu, dan kita semua tahu, kalau tubuh tidak terpenuhi cairan dalam batas tertentu, mati. Gitu. Sehingga pertanyaan tadi bagi Musa itu pertanyaan yang juga logis. Gitu. Musa juga ikut merasakan. Kenapa saya katakan Musa ikut merasakan? Jelas Bapak Ibu, dia juga kehabisan air. Jadi pertanyaan apakah masih ada air, apakah ada air yang akan dapat kami minum, itu juga pertanyaan yang ada di dalam diri Musa. Sehingga ketika Musa mendapat tekanan berupa pertanyaan semacam itu dari umat yang dipimpinnya, Musa juga merasakan yang sama seperti yang dirasakan umat itu, dan dia menangis kepada Allah. Dia berseru kepada Allah. Tidak dicatatkan di ayat 25 apa isi seruan Musa kepada Allah. Tidak dicatat. Gitu. Tetapi dari kata berseru yang saya tadi sampaikan, kita bisa memahami bagaimana Musa meraung sejadi-jadinya juga di hadapan Tuhan. Kalau kita ada dalam ketertekanan batin, tangisan kita itu kan mewakili kata-kata kita. Bisa jadi kita nggak bisa berkata-kata lagi. Yang ada cuma tangisan itu. Nah Musa, saya yakin Musa ada di titik itu juga. Musa ada di titik di mana dia seperti kehabisan kata untuk menyampaikan isi hatinya, ketertekanan batinnya kepada Allah. Sehingga pilihannya hanya satu, menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah. Menangis dengan hati yang hancur itu. Menangis dengan hati yang juga berat kepada Allah, ada dalam ketertekanan. Nah, Allah kemudian meresponi, dikatakan di situ, bahwa Allah memerintahkan Musa untuk melemparkan sepotong kayu itu ke dalam Mara itu. Mara itu artinya pahit, dari akar kata mar. Mar itu artinya pahit. Gitu. Pahit pada dirinya memang. Kepahitan pada dirinya, sesuatu yang pahit. Mar itu. Sehingga Allah memerintahkan Musa melemparkan kayu, dan peristiwa mujizat itu kembali terjadi. Apa? Mara beralih menjadi matak. Mara beralih menjadi matak. Matak itu artinya ini tadi ya. Ini Bapak Ibu, yang hijau ini. Mara menjadi matak. Matak itu artinya sesuatu yang kemudian menjadi manis gitu. Bahkan manisnya berkali-kali lipat. Nah ini menarik. Matak itu pada akar katanya artinya adalah manis. Mara dari yang tadi pahit diubah menjadi manis. Kadar manisnya itu dia 2 kali lipat gitu. Jadi sesuatu yang sudah manis, karena Allah meminta Musa untuk bertindak dengan imannya, melemparkan sepotong kayu, air yang sudah manis itu menjadi lebih manis, gitu, atau 2 kali lipat manisnya. Kata manis di sini bisa jadi memang manis dalam arti rasa ya, rasa yang manis seperti gula itu manis atau madu itu manis. Tetapi kata manis di sini rupanya juga punya makna kiasan. Gitu. Apa makna kiasannya? Terberkati. Gitu. Kata kiasannya terberkati, atau kalau cari padanan kata dalam bahasa Indonesia, kelegaan itu. Jadi mana yang tadinya pahit, yang seolah-olah semakin menambah dalam rasa kecewa,
yang semakin menekan keadaan umat yang seolah-olah pemberi harapan palsu itu, sekarang oleh Allah melalui Musa diubah menjadi sesuatu yang manisnya 2 kali lipat. Menjadi sesuatu yang bukan hanya manis di lidah, tetapi manis yang juga di hati. Gitu. Menjawab keletihan bukan hanya fisik, tetapi juga keletihan psikis umat. Gitu. Sehingga manisnya di sini melegakan. Nah, sampai di sini kita bisa melihat bahwa Allah menunjukkan Dia masih menyertai umat Israel. Penyertaan Allah tidak berhenti ketika Allah membelah Laut Berau itu saja. Tapi bahkan ketika mereka memasuki padang gurun, Allah tetap menyertai mereka. Kemudian Allah menetapkan semacam satu aturan, ya, seperti yang dikatakan di ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dengan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi ada semacam aturan yang kemudian Tuhan tegaskan kembali, Allah tegaskan kembali kepada umat Israel. Lanjutkan perjalanan. Cindy, Ya. Cindy, mikrofonmu itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kamu gerak mulutmu ke samping, dia suaranya agak hilang. Jadi memang tergantung pada mikrofonmu itu. Iya. Oh gitu ya. Oke. Iya, iya. Jadi ketika kamu baca firman tadi, wajahmu agak ke kiri, itu apa nih, mikrofonnya agak hilang suaranya. Makanya sangat tergantung mikrofonnya. Oke, tapi ini sudah Bagus. Oke ya. Ya. Sudah kedengaran. Ya. Oke, Kak. Makasih Kak Kris. Ya. Nah, Allah kemudian menegaskan kembali satu aturan yang mau menunjukkan kepada umat Israel mereka harus tetap berjalan karena perjanjian itu belum terwujud. Itu apa yang dijanjikan itu belum terwujud, sehingga tidak ada cara lain, mereka harus berjalan. Tetapi Allah kemudian juga menegaskan, kalaupun Allah menghendaki mereka terus berjalan, umat harus tetap percaya bahwa mau ketemu dengan situasi seperti apapun di depan nanti, karena ini masih dalam settingan padang gurun, pasti masih akan mengalami kendala-kendala letih dan seterusnya, umat diminta untuk tetap percaya, tetap berpikir yang benar, tetap memasang telinga yang benar, tetap mengikuti, melakukan apa yang benar di mata Allah. Artinya apa? Jangan meragukan cara Allah memelihara. Bahkan kalaupun di padang gurun itu tampaknya tidak ada sesuatu apapun yang bisa menjadi sumber energi mereka, Allah itu Allah, dia bukan manusia. Allah itu bukan tukang sulap. Apa yang ada ini punyanya. Dia tahu bagaimana cara mempercukupkan apa yang menjadi kebutuhan umat Israel. Sehingga Allah menuntut untuk umat Israel berjalan dengan tetap membangun sikap hati yang benar itu. Melakukan yang benar itu termasuk menata sikap hati yang benar ketika berjalan. Apa sikap hati yang benar itu? Percaya bahwa Allah tahu bagaimana cara menyertai, Allah tahu bagaimana cara mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan itu. Nah, kemudian cerita berlanjut sampai di ayat yang terakhir. Ayat terakhir dikatakan bahwa dari Mara mereka lanjut sampai di Elim. Elim itu punya dua makna, Ibu Bapak. Kata Elim itu adalah pohon palem dalam jumlah yang banyak, gitu ya. Ratusan pohon palem.
pohon palem dalam jumlah yang banyak. Kata Elim itu adalah pohon palem itu. Pohon palem ini yang sejenis bukan palem-palem biasa, palem yang khas padang gurun begitu maksudnya. Kemudian Elim sendiri itu adalah juga nama salah satu tempat di padang gurun Syur. Nama salah satu tempat di padang gurun Syur itu, Elim. Jadi ada dua makna. Nah, ini kurang lebih gambaran Elim itu. Ini yang saya maksud seperti pohon palem itu, dan ini bukit-bukit bercadas khasnya Syur itu, khas padang gurun Syur itu. Nah, yang menarik, yang sangat menceriakan umat Israel adalah kenyataan yang mereka jumpai di Elim. Dikatakan di situ ada 12 mata air, nggak tanggung-tanggung, langsung disebut 12 mata air. Gitu. Kemudian bukan hanya mata air, tetapi ada 70 pohon kurma. Nah, angka 12, angka 70 ini bukan kebetulan muncul, Ibu Bapak. Dalam tradisi Israel Yahudi, setiap angka itu punya makna. Setiap angka punya makna. Dari angka 1 sampai dengan angka 10 itu punya ragam makna masing-masing. Angka 2 misalkan itu maknanya adalah keseriusan. Jadi kalau di cerita-cerita mujizat Yesus bukan mujizat, di cerita-cerita pengajaran Yesus misalkan, di kitab-kitab Injil itu, kalau disebutkan 2 kali atau ada pengulangan 2 kali di situ, apa yang Yesus katakan lalu diulang lagi 2 kali, itu menandakan bahwa apa yang Yesus sampaikan itu serius sifatnya. Begitu juga yang dilakukan oleh para rasul. Itu contoh makna angka 2 dalam tradisi Israel Yahudi. Begitu juga dengan angka 7, angka 10, terlebih angka 12. Nah, angka 12 itu melambangkan kegenapan, kelengkapan dalam tradisi umat Israel. Angka 12 itu melambangkan satu kelengkapan, lengkap. 12 itu lengkap. 12 sendiri itu juga mengacu kepada 12 suku Israel. Sehingga bisa Ibu Bapak bayangkan, kalau tadinya di awal-awal perjalanan mereka di padang gurun Syur, mereka kehabisan persediaan air. Padahal mereka itu 12 suku kan itu, banyak jumlahnya. Lalu mereka ketemu hanya 1 mata air di Mara itu. Dan pahit, gak bisa diminum. Sehingga tempat itu disebut Mara memang. Tapi lalu oleh mujizat Allah itu diubah menjadi matak. Sesuatu yang manis tetapi sekaligus juga melegakan. Manis 2 kali lipat. Nah sekarang 12 mata air. Artinya apa? Allah melengkapi kebutuhan mereka. Umat Israel rindu akan ketersediaan air dalam perjalanan mereka. Umat Israel mengharapkan bahwa ada jaminan ketersediaan air supaya perjalanan mereka itu aman begitu. Supaya jangan mereka menempuh perjalanan dalam satu ketidakpastian sumber energi utama, air. 12 mata air yang mereka jumpai di Elim ini bermakna bahwa Allah melengkapi kebutuhan utama mereka. Melengkapi secara pas masing-masing suku dapat mata air itu. Sehingga tidak lagi kekurangan. Nah, yang menarik lagi, ternyata yang mereka jumpai di Elim itu bukan hanya mata air, tetapi ada 70 pohon kurma. Pohon kurma ini pohon yang memang khas tumbuh di daerah-daerah yang panas, pohon yang khas tumbuh di daerah yang tanahnya itu berbatu, gitu. Sehingga kalau dikatakan
di Elim itu ada 70 pohon kurma, maka itu artinya di Elim itu dia tanahnya bukan sekedar berpasir saja, tapi dia bercampur dengan batu-batu cadas. Gitu. Seperti ini tadi. Ini kan bisa kita lihat nih. Landasannya berpasir tapi sekaligus berbatu. Gitu. Karena pohon kurma, spesifik karakteristik pohon kurma itu tumbuh di tanah yang berbatu. Gitu. Menarik Bapak Ibu, karena pohon kurma ini sendiri adalah pohon yang tunasnya nggak akan muncul kalau nggak ditimbun kurang lebih 5-10 kilo batu di atas bijinya itu. Sehingga pohon kurma ini melambangkan kegigihan. Pohon kurma itu sendiri melambangkan kegigihan, melambangkan adanya semangat untuk terus berjuang sampai muncul tunas itu, melambangkan semangat untuk bertahan gitu, sampai berbuah manis. Sehingga pohon kurma itu dalam tradisi Timur Tengah, termasuk dalam tradisi sejarah Israel Yahudi, di Mazmur itu kan juga ada ya analogi tentang pohon kurma yang dianalogikan dengan kehidupan para lansia itu. Karena pohon kurma itu melambangkan itu tadi, spirit, semangat, daya juang, melambangkan ketahanan mental yang kokoh gitu. Karena proses pertumbuhan, penanaman, proses dari penanaman sampai bertunas, sampai dia bertumbuh berbuah dari pohon kurma itu tidak mudah gitu. Dan dia lekat, dia minta ditindih dengan batu gitu. Baru dia bisa bertunas. Batu-batu itu yang memecah tunas dari dalam itu. Sehingga bisa kita bayangkan kalau dikatakan di situ 70 pohon kurma, itu Allah bukan sekedar bicara, nih aku kasih makanan nih. Kamu memang gak minta makanan, kamu mintanya air, aku kasih air, 12 mata air. Enggak, Allah juga menyediakan sumber energi. Tapi tersedianya 70 pohon kurma itu bukan hanya Allah mau bilang, nih aku kasih kamu makanan nih, kamu gak minta, aku kasih kamu. Bukan hanya itu. Tetapi Allah juga mengatakan, layaknya pohon kurma itu, dia bisa tumbuh di tengah cadasnya batu, itu sedikit air, tapi buahnya manis dan bisa menghidupi, memberikan energi. Maka begitu juga pemeliharaanku terhadap kamu, begitu juga kamu harus punya semangat juang untuk terus berjalan. Gitu. 70 itu dari 7 dan 10. 7 itu kesempurnaan dalam tradisi Israel Yahudi, 10 itu kelimpahan. Sehingga 70 pohon kurma yang dimaksudkan di situ adalah kelimpahan yang sempurna. Gitu. Sempurnanya di mana? Kelimpahannya di mana? Jelas tadi saya katakan, pohon kurma di sini bukan hanya menjadi sumber makanan, itu buah, tapi dia bisa menjadi sumber makanan karena makan kurma banyak-banyak juga cukup mengenyangkan, Ibu Bapak. Gitu. Dan manis itu memberikan energi. Orang di padang gurun butuh sumber energi, butuh vitamin. Kurma itu cocok sampai di situ. Tetapi bukan hanya itu, bukan hanya urusan fisik, kelimpahan itu. Kelimpahan itu juga menyasar hati, pikiran. Seperti yang saya katakan tadi, pohon kurma itu adalah representasi atau simbol bahwa Allah menginginkan mereka juga punya semangat juang, layaknya pohon kurma itu sendiri. Gitu. Nah, sampai di sini kisah ini kemudian saya katakan tadi, jelas dia berbicara tentang klimaks itu. Yang tadi di awal saya katakan. Dia dibuka dengan sesuatu yang datar-datar saja, kemudian masuk dalam satu situasi yang gak enak, yang sangat pahit, gitu, mengesalkan, mengecewakan, tapi kemudian dia berjalan menuju pada sesuatu yang manis, bahkan lebih dari sekedar manis gitu. Betul-betul bicara kelimpahan yang sempurna dan cara Allah, pemeliharaan Allah yang lengkap gitu. Nah dari sini Ibu Bapak, apa yang kemudian bisa kita refleksikan, nanti ini yang
yang akan kita diskusikan. Gitu, karena ini diskusi, ini pendalaman Alkitab, kita bisa mendiskusikan bersama. Bapak Ibu bisa merefleksikan apa sih yang bisa kita tarik dari sini terkait dengan tema kita tadi di awal. Gitu. Tema kita tadi di awal saya katakan ini, satu pergumulan, beragam pemeliharaan, satu pandemi, tapi berlimpah pembaruan. Di mana pemeliharaan Allah itu? Yang seringkali menjadi kendala kita itu adalah seolah-olah susah bagi kita untuk tetap tenang. Ketika kita ada dalam pergumulan itu, kendala terbesarnya, tantangan terbesarnya itu adalah menenangkan diri. Itu. Makanya di Yesaya 30, di 1 Petrus 5 dikatakan, jadilah tenang, kuasai dirimu supaya bisa berdoa. Gitu. Kendala terbesar kita dalam bertahan di tengah kesesakan, di tengah pergumulan, itu bukan semata persoalan daya juangnya, tapi pertama-tama kemampuan untuk menjadi tenang itu loh. Kemampuan untuk menguasai diri itu, tetap tenang. Karena kalau kita sudah panik, segala sesuatu yang kita responi dengan panik gak jalan gitu. Sehingga butuh tenang supaya dari ketenangan itu kita tahu kita mesti bagaimana. Ayat 26 tadi menjadi tuntunan gitu. Itu momen mereka tenang gitu. Di ayat 26 itu. Ketika ayat 25b dikatakan, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan. Saat Allah memberikan ketetapan-ketetapan melalui Musa kepada umat Israel, umat dalam keadaan tenang, dalam keadaan duduk di atas pasir itu. Dalam keadaan tenang. Kalau mereka dalam keadaan berjalan diberikan ketetapan-ketetapan itu, keluar itu, mental ketetapan-ketetapan itu. Mereka tenang, ketetapan itu diberikan, penegasan itu diberikan, supaya itu merasuk ke dalam diri mereka, menjadi bekal hati mereka untuk mereka melanjutkan perjalanan. Dan buahnya kan manis, 12 mata air dan 70 pohon korma. Nah, kembali kepada kita, gitu. Apa sih yang menjadi tantangan kita selain ketenangan itu? Ketika kita ada di dalam satu pergumulan, bagaimana langkah supaya kita bisa tetap percaya dan tetap yakin di tengah segala apa yang kita saksikan yang seolah-olah mustahil gitu ya. Di tengah seperti apa yang seumpama dihadapi oleh umat Israel itu, mereka seperti nggak melihat ada masa depan di depan mereka itu. Nah, apa yang perlu kita lakukan sehingga beragam pemeliharaan Allah itu bisa tetap kita yakini, kita imani. Lalu apa yang bisa kita refleksikan dari uraian semacam ini di tengah masa pandemi yang lekat dengan kesulitan demi kesulitan? Di pandemi ini ya, saya berharap tidak ada satupun jemaat Maranatha yang terkena. Kalau di kampus ada beberapa mahasiswa kami positif gitu, yang sementara dirawat juga. Pernah waktu di awal-awal pandemi, salah satu rekan tenaga dosen kami positif gitu. Sehingga masa pandemi ini saya rasa ini kesulitannya juga seumpama dengan lelahnya umat Israel yang berjalan di padang gurun itu. Karena berjalan di padang gurun itu kan ada dalam sebuah ketidakpastian. Nggak ngerti ujungnya di mana padang gurun itu. Gitu. Salah-salah kita justru akan berputar-putar di padang gurun itu, tidak akan pernah keluar dari padang gurun. Sama, kita menghadapi situasi pandemi yang lekat dengan ketidakpastian. Siapa yang bisa jawab secara pasti ini akan berakhir tahun depan bulan Maret? Siapa yang bisa beri jaminan itu? Siapa yang bisa jawab bahwa awal tahun baru Januari kita sudah bisa punya vaksin yang betul-betul menolong kita menjadi kebal terhadap virus corona ini? Siapa yang bisa kasih kepastian itu? Bukankah situasi sekarang pandemi ini juga sama seperti apa yang umat Israel alami?
kita seumpama sedang berjalan di padang gurun, di atas pasir yang semakin berat langkahnya. Mau belanja sekarang ribet. Saya sharing pengalaman saya saja Ibu Bapak di sini. Kalau saya belanja, saya pakai sarung tangan plastik. Ya masker pasti, jaket selalu. Nanti yang bikin males itu setiap pulang belanja, satu persatu barang-barang itu harus disemprot dulu disinfektan, lalu dilap pakai tisu basah yang punya plastik itu, yang berplastik wadahnya dilap lagi, baru bisa disimpan. Gitu. Kalau dulu kan enggak, tinggal cuci udah tinggal masukkan saja. Sekarang lebih ribet begitu. Sehingga seolah-olah ya menjadi lebih mudah tertekan, mau keluar untuk refreshing nggak bisa, nanti kita bisa tertular ataupun kita bisa menularkan sesuatu di luar kendali kita dan seterusnya. Ya, itu saja. Saya rasa nanti kita bisa dalami lewat diskusi. Atau begini, apa sih yang Ibu Bapak bisa refleksikan dalam kacamata iman kita tentang pandemi ini? Saya kan katakan tadi satu pandemi beragam pembaruan. Adakah hal positif yang Bapak Ibu refleksikan? Selama ini kan kita bicara pandemi itu selalu lekat dengan hal yang negatif saja. Kematian, ketakutan, lalu kebosanan, ketidakpastian. Ya, segala hal yang negatif. Nah, belajar dari tidak mengenakan. Belajar dari marah lah, pahit gitu. Pandemi ini lekat dengan parah, dengan sesuatu yang pahit. Nah, gimana supaya kita bisa juga mengalami matak gitu, yang manis, yang melegakan gitu. Allah bukan, kita bukan, cara kerja Allah saya rasa bukan kemudian menggampangkan kita ya, membalik marah itu segampang itu saja untuk menjadi manis. Saya rasa tidak begitu juga. Apa yang dialami oleh Musa ketika dia kemudian nangis, tadi saya katakan itu, nangis dalam ketersesakannya sampai nggak terbahasakan ketersesakannya di hadapan Allah. Kemudian dia mengikuti perintah Allah melemparkan kayu, itu kan menunjukkan bahwa ada usaha juga dari diri Musa demi mendapatkan apa yang baik dari balik kepahitan itu. Gitu. Jadi bukan harap gampang saja, tapi ada pelibatan diri untuk bisa berjumpa dengan matak itu, dengan apa yang manis yang Allah siapkan itu. Bayangkan kalau Musa nggak mau lakukan apa yang Allah perintahkan itu, nggak akan ada cerita air mara berubah menjadi matak itu. Nggak akan ada cerita mereka kemudian bisa sanggup melanjutkan perjalanan sampai ketemu di Elim. Bisa jadi mereka stop di situ karena jelas mereka sudah putus asa. Putus asanya mengarah ke menyerah. Gitu. Makanya bertanya, ada masa depan nggak di depan? Ngapain jalan menuju kematian? Bagi mereka melanjutkan perjalanan itu mati. Gitu. Nah, apa sih yang ibu bapak bisa refleksikan? Apa yang oma-oma tersayang di sini refleksikan sepanjang kurang lebih 7-8 bulan ini ketika kita menghidupi mara yang bernama pandemi ini? Apa ya, itu ya, yang Bu. manis itu? Silakan Pak Mulyo. Begini Bu, setiap kejadian itu selalu dalam kendali Tuhan. Selalu dalam kendali Tuhan. Jadi pandemi ini pun juga seizin Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, tidak bakalan jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, tidak bakalan ada pandemi. Jadi ini kita percayai sebagai diizinkan oleh Tuhan. Kemudian kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang tidak mengecewakan. Rancangan yang pasti yang terbaik buat kita. Karena tidak ada seorang pun yang dengan mata telanjang bisa melihat virus kan. Jadi kalau Tuhan menghendaki kena ya kena, kalau menghendaki tidak kena ya tidak kena. Jadi kita harus percaya betul bahwa kita itu selalu dalam lindungan Tuhan. Jadi asalkan yaitu tadi syaratnya bahwa kita tidak boleh melanggar atau memberontak atau apa
Jadi melakukan firman Tuhan sebisa mungkin, sebaik mungkin. Jadi kalau Tuhan sudah menghendaki kita tidak kena, ya tidak bakalan kena. Tapi tidak boleh sembrono, artinya tidak boleh mencobai Tuhan. Artinya ada syaratnya, kalau pakai masker, ya pakai masker, tidak boleh melanggar. Jadi kita istilahnya tidak boleh bermegah lah bahwa Tuhan pasti melindungi saya, atau apa, enggak pakai apa-apa, enggak bisa gitu. Jadi bagian kita lakukan dulu. Nah, di luar itu sudah bagiannya Tuhan yang menetapkan. Nah, itu refleksi saya di situ, Bu. Jadi barangkali betul atau salah enggak tahu saya. Iya. Oke, yang lain dulu. Terima kasih Pak Mul. Tante Wisya. Nah, iya Tante Wisya ini ketawa-ketawa aja Tante Wisya. Senang soalnya. Suaranya belum dinyalain. Loh, malah metu. Ada sudah. Ada. Tan suaranya belum kan? Suaranya. Oh, Tante keliru. Itu kamera. Yang diklik itu kamera. Nah, ini baru. Udah. Ya, udah. Kalau saya waktu 8 bulan atau mau 9 bulan ini bukan waktu yang pendek. Nah, ini bicara mengenai pandemi ini. Pengalaman itu waktu baru pertama itu kan ya jelas saya rasa bukan cuma saya dan keluarga kita merasa bagaimana ya, susah gitu. Tapi setelah kita menyadari kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita belajar dari hari-hari yang kita lewati, kita bisa tenang kalau kita dekat dengan Tuhan. Karena situasi saat itu yang mencekam, tidak ada orang, tidak ada siapapun yang bisa bikin kita tenang. Dan kita menyadari kita hanya dekat dengan Tuhan. Dan kita belajar juga, walaupun ada pandemi, kita selalu ada persekutuan. Kita tidak pernah meninggalkan persekutuan, sehingga firman Tuhan juga yang kita dengar setiap saat lewat persekutuan, apa ibadah minggu, ibadah keluarga, atau persekutuan Pronimus, itu membawa kita untuk lebih mengoreksi diri kita, bahwa apa maksud Tuhan dengan keadaan yang ada saat ini. Dan kalau menurut saya, kita harus kembali datang kepada Tuhan, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kita lakukan, sehingga dengan kita memberi diri untuk Tuhan atur, sehingga kita makin hari makin dibawa. Rencana Tuhan itu indah, jadi kita tidak pernah berdoa Tuhan lalukan atau berhentikan ini pandemi ini, tapi selalu berdoa Tuhan kuatkan iman kepercayaan kami supaya kami boleh melihat di tengah situasi yang ada apa sih rencana Tuhan. Tambah hari tambah lama kita semakin kuat dan kita semakin mengerti bahwa ada rencana Tuhan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, dan persekutuan. Kuncinya itu kita harus bertobat kembali kepada Tuhan dan tetap setia untuk melakukan perintah Tuhan, atau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti dalam bacaan ini, pada akhirnya juga kan umat Israel diberikan kelegahan, diberikan semua kebutuhan yang ada. Pokoknya endingnya itu bahagia. Saya percaya kalau kita juga semua seperti itu, melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan ke umat Israel, pada akhirnya kita tidak tahu kapan ini ada dalam kedaulatan Tuhan, kita juga akan merasakan hal yang baik atau sukacita. Itu aja dari saya. Kalau salah ya menurut saya. Terima kasih. Iya. Nggak salah. Nggak ada yang salah kok. Iya. Bu Wis, nyalain videonya, Bu Wis. Pandemi ini apa yang Ibu Bapak lakukan? Karena kan jelas harus lebih banyak di rumah. Ada apa saja yang dilakukan di rumah yang mungkin agak berbeda dari biasanya?
lebih bisa berkumpul bersama anak cucu kah? Iya. Ya, lebih punya waktu ya, karena anak cucu nggak kerja, nggak belajar di sekolah, di kantor, tapi dari rumah. Kerja dari rumah, belajar dari rumah. Walaupun ada beberapa ibu-ibu yang malah pusing setengah mati kalau anaknya belajar dari rumah gitu, lebih cepat sepaneng gitu. Tapi bersyukur karena ada waktu untuk berkumpul. Apalagi tadi di awal saya katakan kalau PA Fronimos biasanya tatap muka, sekarang ini bisa lewat ini gitu, tidak lagi terbatas ruang dan tempat. Kalau biasanya terbatas ruang dan tempat. Yang lalu saya pimpin tuh kan kita di ruang belakang gereja itu. Tapi sekarang ini bisa lewat begini. Ini salah satu wujud pembaruan begitu. Nah, yang lain kita jadi lebih bisa melihat berharganya waktu begitu Ibu Bapak, karena pandemi ini seperti yang tadi Tante Wisya katakan, seperti yang juga dikatakan Pak Mul itu, bahwa Allah mengizinkan. Artinya ketika Allah mengizinkan, sekalipun kacamata logika manusia kita merasa ini penderitaan, sama seperti Ayub kan, diizinkan itu untuk mengalami kehilangan secara mendadak semuanya. Anak-anaknya, hartanya, bahkan kesehatannya, bahkan kesetiaan istrinya untuk mendampingi dalam keadaan susah. Gitu. Tapi diizinkan. Artinya apa? Bukan berarti Allah mencobai secara bodoh-bodoh begitu. Bukan berarti Allah kita tuh Allah yang senang mencoba-cobai kita begitu. Bukan. Allah izinkan karena ini mau menunjukkan seperti yang Tante Wisya katakan tadi, betapa kita perlu kembali menyadari kebergantungan kita secara mutlak kepada Allah itu. Kita sekarang berhadapan yang tadi Pak Mul katakan, dengan virus yang nggak kelihatan. Dengan yang nggak kelihatan kita kalah ini. Dan virus ini kan tidak mengenal perbedaan. Pangeran Charles kena, gitu. Presiden Amerika. Betul, juga. Presiden Amerika kena, itu kurang apa? Vitaminnya kurang apa itu? Kita menteri-menteri ya. Betul. Ya. Kita mungkin minum vitamin yang murah-murah bisa didapat di apotek. Mereka kan pasti minum vitaminnya yang mahal, airnya air sulingan yang oksigennya banyak, makannya diperhatikan, bergizi dan sebagainya, tapi mereka kena. Gitu. Artinya apa? Kita diperhadapkan dengan satu kenyataan bahwa kita betul-betul memang tidak berdaya. Gitu. Apapun yang kita punya, jabatan, tabungan, gitu, materi, lalu gelar-gelar, gitu, pengalaman-pengalaman, seolah-olah semuanya bertekuk lutut di depan, seolah-olah saya katakan, seolah-olah semuanya seperti nggak ada artinya di depan virus ini, gitu. Seolah-olah kita diperhadapkan dengan sesuatu yang sama sekali baru kan, ini kan betul-betul baru, gitu. Sehingga semua negara betul-betul juga nggak bisa secara cepat menangani ini, menemukan rumus, oh kalau ada corona, gini, nggak bisa cepat, itu butuh waktu. Sehingga penting kembali, yang sebaiknya juga menjadi refleksi kita bersama, saya dan juga Ibu Bapak adalah, tadi itu, kembali menyadari bahwa kita ini namanya manusia tidak berdaya. Gitu. Kita ternyata betul-betul nyata ketidakberdayaan kita itu. Apapun yang kita punya, dia bisa sekejap itu saja hilang. Kalau selama ini kita merasa yang berharga itu adalah orang-orang di sekeliling kita, toh virus ini dalam sekejap bisa merenggut orang-orang yang kita sayangi itu. Duduk-duduk tiba-tiba mati karena virus. Duduk-duduk nggak kemana-mana, hanya belanja dari tukang pasar, lupa cuci tangan, habis dapat uang kembalian, kena virus, satu keluarga kena, masuk rumah sakit, keluar udah tinggal nama, nggak bisa dikubur, nggak bisa dilihat dalam upacara penguburan itu karena protokol COVID dan seterusnya. Sehingga sekali lagi situasi pandemi ini memang mengajarkan pembaruan, ragam pembaruan itu. Pandeminya satu, virusnya satu, tapi pembaruannya banyak. Nah masalahnya,
sejauh mana kita bisa menangkap pembaruan itu seperti Musa itu tadi. Ada nggak kita melibatkan diri untuk kita juga berefleksi? Gitu. Pembaruannya apa saja? Kita jadi lebih bisa menghargai waktu. Gitu. Mungkin selama ini kita anggap waktu itu ya sudahlah kita yang kontrol. Tapi sekarang waktu berbicara, nggak bisa dia kontrol. Hari bersama, duduk bersama, besok masuk rumah sakit. Gitu. Hari ini masih ketawa-ketawa, besok mati. Dan seterusnya. Kita jadi bisa menghargai waktu. Gitu. Kemudian kita jadi lebih bisa membangun relasi interaksi yang betul-betul nyata. Relasi interaksi kita sebelumnya kan kita lihat saja sebelum pandemi ini. Kalau kita satu keluarga duduk makan bareng di mana gitu, masing-masing anak cucu kita mungkin pegang HP atau mungkin kita sendiri pegang-pegang HP juga, lihat-lihat media sosial. Tapi dengan pandemi begini, kita dikondisikan dalam satu situasi pembaruan, membangun interaksi yang lebih nyata. Yang kalau ketemu ya ketemu, tatap muka, bicara. Nggak lagi satu pegang HP-nya, bermedia sosial, dan seterusnya. Gitu. Kita jadi lebih dikondisikan untuk betul-betul menghayati batasan-batasan penggunaan media sosial di satu sisi. Gitu. Jadi lebih bijaksana dalam mengelola penggunaan media sosial, menyikapi penggunaan media sosial. Siapa yang kepikiran bahwa kita akan bergantung pada Zoom untuk mendalami firman Tuhan? Nggak kepikiran sebelumnya. Saya juga sebagai dosen nggak kepikiran akan ngajar lewat Zoom gitu, harus di-take video dan seterusnya, itu melelahkan. Tapi kita jadi belajar sesuatu yang baru. Gitu. Oma-oma yang tadinya mungkin kesulitan untuk buka link YouTube, link Zoom, tapi saya yakin, ya Oma Ana, ya sekarang pinter. Sekarang canggih. Sekarang sudah rada pinter. Nah, canggih sekarang. Itu. Artinya kan ada pembaruan di satu sisi. Gitu. Bahkan di banyak sisi ada banyak pembaruan-pembaruan. Jadi lebih bisa menghayati, mensyukuri apa yang ada gitu. Bersyukur masih punya anak cucu walaupun bandel-bandel, tapi kita masih punya. Ada oma-oma, opa-opa yang dalam sekejap kehilangan anak cucunya karena virus ini. Bersyukur kita masih punya pasangan hidup walaupun menyebalkan, mengesalkan. Ada suami istri yang kehilangan pasangannya. Ada teman pendeta saya, sesama rekan pendeta, alumni kita juga dari Satya Wacana, istrinya meninggal. Suaminya sekarat dan akhirnya suaminya meninggal. Anak mereka dua masih umur 3 tahun, satu 7 tahun. Siapa yang mau merawat? Anak-anak kehilangan orang tuanya dalam waktu sekejap. Dua itu pendeta. Orang tua kehilangan pekerjaan. Banyak mahasiswa kami nggak dapat jatah bulanan dari orang tuanya karena di PHK, diberhentikan sekejap. Gitu. Sehingga nggak tahu mereka mau gimana melanjutkan kuliah, makan bulanan, dan seterusnya. Kita jadi bisa belajar. Kita punya pembaruan itu secara refleksi. Menghargai apapun yang masih Allah perjumpakan mata dengan kita. Sekalipun itu nggak enak terkadang, tapi itu matak gitu. Apa yang nggak enak itu hanya akan menjadi enak kalau kita juga mau mengusahakan itu, melihat apa yang baik di balik yang nggak enak itu. Gitu. Dan sampai di situ baru kita bisa mengalami seperti yang dikatakan Pak Mulyo, Yeremia 29 ayat 11 itu. Bagaimana mau mengalami rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan? Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Kita harus menenangkan diri kita, menghayati siapa kita, siapa Allah, kembali menata hati kita, berpikir yang benar, merasa yang benar, melakukan yang benar. Apa yang benar itu? Tidak meragukan Allah dan mengaktifkan kacamata iman kita untuk menyelami apa yang baik, yang berharga di balik setiap peristiwa yang pahit itu. Dari balik kepahitan ada beragam pemeliharaan Allah. Dari satu pergumulan butuh air, tapi Allah kasih beragam pemeliharaan. Mata air 12 dan 70 pohon korma. Amin. 12 mata air dan 70 pohon korma itu juga yang menjadi bagian kita. Tapi gimana caranya untuk kita bisa menjumpai Elim juga dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya kita bisa menjumpai 70 pohon korma itu, 12 mata air dalam kehidupan kita?
terus berjalan, Ibu Bapak. Jangan berhenti, beristirahat sejenak enggak apa-apa. Beristirahat untuk layeh-layeh boleh, tapi istirahat juga untuk menenangkan diri, mengisi diri, untuk bisa kembali mengingat, oh Allah sudah menyertai kita sepanjang ini, tidak mungkin dia berhenti atau angkat tangan dengan kita. Vaksin belum ditemukan, tapi bukan berarti Allah menyembunyikan dirinya kan. Di meja-meja laboratorium Allah ada di sana. Di rumah sakit Allah ada di sana. Di bangku-bangku kuliah Allah ada, menuntun untuk orang yang memberikan waktu tenaganya, memberi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik untuk pandemi ini. Allah hadir. Allah memberkati semua usaha itu. Ada waktunya kita sampai di Elim. Tapi sebelum sampai di sana, terus berjalan. Berjalan bukan berjalan dengan hati yang enggak lurus, tapi berjalan dengan hati yang lurus. Tetap percaya. Gitu. Pasti mata air dan pohon kurma itu menjadi bagian kita. Pasti. Itu Ibu Bapak.